Maka hari ini kita akan belajar bagaimana kemudian kita bekerja dalam doa itu seperti apa. Bagaimana kita berdoa dengan kuasa, dengan otoritas, dan benar-benar doa itu bukan menjadi sesuatu yang biasa, tetapi menjadi sesuatu yang powerful. Setiap kita berdoa, benar-benar kita mengalami jawaban Tuhan. Kita bukan hanya sebatas doa itu hanya menjadi sesuatu yang, Pak, wis rapenak Pak. Kalau doa itu rasanya matanya itu kelet, pengen tidur saja gitu saudara ya. Berdoanya sebatas seolah-olah menjadi sebuah obat tidur gitu saudara ya. Berdoanya menjadi sesuatu yang, ya kalau longgar Pak, ini lagi sibuk-sibuknya. Ini sudah capek sekali Pak. Berdoanya menjadi samben. Itu saudara ya. Berdoanya menjadi sebuah rutinitas saja. Dan akhirnya kita enggak mendapatkan janji Tuhan. Kita enggak mengalami janji Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini setiap kita dibangkitkan menjadi pendoa-pendoa Allah, menjadi laskar-laskar doa Kristus untuk kita berdoa dengan iman sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apa yang kita doakan terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan nyatakan secara ajaib dalam kehidupan kita. Maka kita akan belajar saudara dalam kitab Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat ini menjelaskan bagaimana Yesus mengajarkan tentang cara berdoa. Yesus dalam bagian ini, dalam ayat ini mengajarkan secara spesifik, secara khusus pelajaran tentang doa. Maka dari sini kita bisa melihat bagaimana Yesus sangat memperhatikan sungguh-sungguh doa itu. Yesus tidak mau umatnya, murid-muridnya salah dalam berdoa. Yesus tidak mau murid-muridnya, pengikutnya, kita anak-anaknya pada akhirnya berdoa menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga akhirnya tidak mengalami apapun. Maka dari sini kita bisa melihat bagaimana Yesus sangat concern sekali. Sangat memperhatikan sekali, sangat benar-benar serius tentang doa ini. Maka hari ini pun juga sama, kita akan serius benar-benar saudara belajar tentang bagaimana kita berdoa sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya doa-doa kita menjadi doa-doa yang powerful. Kita akan lihat saudara, Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, saya akan bacakan secara keseluruhan dan nanti kita akan lihat bagian per bagian. Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yang pertama kita akan belajar ayat ini Bapak Ibu Saudara semuanya tentang bagaimana kita berdoa dengan kuasa, dengan otoritas dan tuntunan dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang pertama kita lihat Matius pasal 6 ayat yang ke-5 saudara. Dari ayat tadi kita akan fokus di ayat 5. Di kitab Matius pasal yang ke-6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti apa saudara? Orang munafik. Saudara ya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jangan seperti orang munafik, berdoa agar dilihat orang, dan ya upahnya itu-itu saja. Dapat upahnya ya dari apa yang dilihat orang. Dapat upahnya dari apa yang dilihat oleh sekitarnya. Saudara, ayat ini kalau dalam konteksnya bagaimana Yesus mengkritisi budaya liturgi Yahudi pada waktu itu. Orang-orang Yahudi, mereka dengan rutinitas agamawi mereka beribadah untuk sesuatu yang pada akhirnya menjadi sebuah kebanggaan mereka. Sehingga akhirnya orang-orang Israel kemudian menghormati mereka.
Agar pada akhirnya, wah benar ini, wah kudus ini, wah suci ini. Sehingga akhirnya yang terjadi apa saudara? Doa itu bukan menjadi keuntungan dan menjadi sesuatu yang mengagungkan Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri. Maka hal yang pertama dari ayat ini kita belajar saudara, bahwa berdoa bukan hanya semata-mata untuk kepentingan, untuk tujuan dan ambisi pribadi kita. Tetapi berdoa adalah menjadi satu sarana untuk kita memahami rencana Allah di dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita bisa menyatakan rencana Allah itu di dalam kehidupan kita, dan saya percaya rencana Allah itulah yang paling baik, paling sempurna, paling ajaib, dan mendatangkan kebaikan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sama seperti khotbah hari Minggu kemarin. Bagaimana kalau berdoa itu berdoa benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya keinginan ambisi kita. Karena kalau bicara ambisi kita, keinginan kita, Pak, tolong Pak, biar aku sugih Tuhan, biar utangku lunas. That's it, cukup. Saudara ya, mau apa? Gitu saudara ya, Tuhan biar rezekiku banyak, biar tokoku laris, biar aku jadi orang terhormat, biar aku jadi orang terkenal, biar aku punya jabatan, biar aku punya kedudukan, biar dulu yang merendahkan aku, biar dulu yang mengolok-ngolok aku akan tahu rasanya akibatnya berhadapan dengan saya. Wah, gitu saudara ya. Jadi akhirnya itu menjadi sebuah kesombongan, itu menjadi sebuah ambisi, itu menjadi sebuah balas dendam. Tuhan berikan aku kekuatan Tuhan, untuk aku tetap setia, agar aku bisa membalas pasanganku. Bukan seperti itu doa saudara. Bukan untuk seperti itu doa. Bukan untuk ambisi kepentingan kita, sama seperti Hana kemarin saudara. Dia berdoa ketika kemudian dia rindu mendapatkan keturunan, dia berdoa dengan hati yang panas, dia kecewa dengan Penina, mungkin dia kecewa dengan suaminya, dia berdoa dengan hati yang penuh dengan kebencian. Maka selamanya doanya enggak dijawab. Tapi begitu dia berdoa, Tuhan, kalau aku dapat anak, anak ini nantinya akan aku serahkan kepadamu. Menjadi nasirmu, menjadi umatmu, menjadi hambamu. Bukan untuk dia lagi, bukan untuk kepentingannya dia lagi, bukan untuk ambisinya dia lagi, bukan untuk hanya sekedar melegakan dirinya saja, tetapi untuk Tuhan. Dan Anda bisa lihat, ketika doanya kelop dengan keinginan Tuhan, itu cocok gatuk terjadi. Dia mendapatkan Samuel, dan tidak hanya Samuel, dia mendapatkan anak-anak yang lain, dan Anda bisa melihat Samuel menjadi nabi yang luar biasa. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya hari ini, cek diri kita masing-masing. Seperti apa doa-doa kita? Cek diri kita masing-masing. Seperti apa seruan kita di hadapan Tuhan? Apakah seruan hati kita di hadapan Tuhan hanya sekedar untuk Tuhan, wes to Tuhan, wes to Tuhan. Hanya sekedar keluh kesah kita. Hanya sekedar untuk menjadi sebuah curahan hati saja semata. Tanpa ada satu tujuan, Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan, jadikan aku alat-Mu. Tuhan, berkati aku untuk aku jadi berkat. Tuhan, berikan aku kekuatan. Tuhan, berikan aku kemampuan. Tuhan, tujuannya adalah Tuhan. Tujuannya bukan hanya untuk kita. Tujuannya bukan hanya untuk kepentingan kita, tujuannya bukan hanya segala sesuatu untuk kita. Karena apa saudara? Kita harus tahu, kita harus menyadari bahwa manusia diciptakan untuk kepentingan Allah. Sekali lagi, kita itu ciptaan. Maka sama halnya ketika kita berdoa hanya untuk kepentingan kita sendiri, maka itu akan menjadi sesuatu yang miss. Sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Maka akhirnya bukan karena telinga Tuhan tidak sanggup mendengar doa kita. Bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa untuk menjawab doa-doa kita. Tapi karena sekali lagi, enggak cocok saudara. Enggak apa saudara? Enggak cocok. Maka hari ini, cek diri kita masing-masing. Berdoalah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Berdoalah hari ini mungkin dengan segala situasi keadaan yang mungkin berat di dalam kehidupan kita. Dengan situasi keuangan, dengan situasi keluarga, dengan situasi kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya yang mungkin
tidak mudah hari ini belajar untuk merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, untuk belajar dengar-dengaran akan Tuhan. Tuhan, aku letakkan hidupku sepenuhnya di hadapan-Mu. Aku merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka disitulah saya percaya tangan Tuhan yang menolong kita, tangan Tuhan yang menguatkan kita, tangan Tuhan yang meneguhkan kita dan mengerjakan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, belajar berdoa bukan untuk ambisi kita, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kesenangan kita, tetapi berdoalah sesuai dengan keinginan Tuhan yang tentu saja semuanya itu akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, bagaimana kemudian kita berdoa agar doa-doa kita itu sesuai dengan keinginan dan rencana Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 tadi. Tetapi jika engkau berdoa, perhatikan ini saudara, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Artinya apa saudara? Allah butuh private room. Tahu ya saudara ya? Allah itu butuh me time. Waktu khusus kita. Waktu pribadi kita untuk kita bersekutu, bergaul karib, dan intim. Karena apa sekali lagi saudara? Allah itu pribadi. Allah itu bukan hanya benda mati, Allah itu bukan hanya kuasa, Allah itu bukan hanya untuk kepentingan kita. Tapi Allah itu adalah pribadi. Namanya pribadi saudara suka untuk diajak komunikasi. Namanya pribadi saudara suka untuk terus dinanti-nantikan, untuk terus diajak ngobrol, untuk terus ada di dalam satu persekutuan yang intim. Maka doa yang powerful, doa yang menjadi kesukaan Tuhan adalah ketika kita berdoa dalam waktu-waktu khusus, benar-benar fokus untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Lah Pak, kan Allah itu roh, Allah itu di mana saja. Betul saudara. Tapi sekali lagi, kita perlu waktu-waktu khusus untuk kita mencurahkan hati kita, untuk kita berdiam diri, untuk kita merenungkan firman Tuhan, untuk kita terus dengar-dengaran akan Tuhan, untuk terus kita berharap menanti-nantikan Tuhan. Saudara, namanya menanti-nantikan Tuhan sama seperti kita menanti-nantikan nunggu. Kalau kita buat KTP di kelurahan gitu saudara ya, kalau kita buat SIM di kantor polisi gitu saudara ya, kita akan menunggu waktu-waktu foto gitu saudara ya. Menunggunya cepat atau lama saudara, tergantung kan saudara antriannya. Tapi kita sabar enggak saudara? Saudara? Sabar. Kalau kita diundang Pak Jokowi ke Istana Negara gitu saudara, dengan berbagai macam protokol saudara ya, dengan berbagai macam aturan-aturan, pertanyaannya kita mau enggak ngikuti saudara? Mau saudara. Walaupun ketemu Pak Jokowinya cuma 5 menit, 10 menit, antrinya, nunggunya berjam-jam, mau enggak saudara? Mau, gitu saudara. Tapi ada berapa banyak anak-anak Tuhan, ketemunya Tuhan cuma 5 menit, nunggunya lama, wis wegah Pak, ngantuk Pak, capek Pak, jeleh Pak. Padahal kita tahu bersama bahwa Tuhan kita, Allah kita, melebihi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, kuasa di atas segala kuasa. Tapi sayangnya tidak di sini kok saudara. Di sini saya percaya suka menanti-nantikan Tuhan. Suka berdoa. Aminnya cuma 10 saja, ya tak amini sendiri, enggak apa saudara. Saudara sadari, Tuhan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Sadari bahwa kita itu bukan sebagai pihak untuk memerintah Allah kita. Tuhan, ini aku berdoa loh ya Tuhan. Kasih aku, berkati aku. Sudah ya, oke, dah. Saudara bukan gitu saudara ya. Kita bukan untuk memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi berdoa, mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat adalah bagaimana kita
intim, dekat. Tuhan bangun hubungan. Sederhananya saudara, kalau kita berteman dengan seseorang, kalau kita membangun hubungan dengan teman kita, teman yang terbaik adalah teman yang gak suka memanfaatkan temannya. Betul atau betul saudara? Kalau teman datang cuma, Pak, aku gak punya uang nih, pinjam 100 dulu dong, besok aku kembalikan. Gitu saudara ya. Gitu gimana Bapak Ibu? Datangnya cuma mau pinjam uang, datangnya mau kalau pas butuh saja, datangnya pas kalau sambat saja, datangnya kalau pas punya keperluan saja. Bapak Ibu gimana sebagai teman? Wes mending rasa teko gitu saudara ya. Mending gak usah temenan saja gak apa-apa gitu saudara. Sama halnya saudara, Allah kita, sekali lagi, jangan kita manfaatkan hanya untuk kepentingan kita. Tapi sebaliknya, datanglah karena kita mencintai Tuhan. Karena kita suka intim kepada Tuhan. Karena kita suka berada dekat dengannya. Saudara, kalau kita sudah dekat dengannya, kalau sudah hati Tuhan itu terpaut kepada kita, minta apa saja Tuhan kerjakan, minta apa saja Tuhan berikan, minta apa saja Tuhan lakukan dalam kehidupan kita secara dahsyat dan ajaib. Anda bisa lihat salah satu tokoh Alkitab yang mengalami itu semuanya, tidak lain tidak bukan siapa saudara? Daud. Hati Daud sudah terpaut kepada Allah. Dan Allah itu hatinya sudah terpaut kepada Daud. Sudah saudara, kalau sudah klik, chemistry-nya terbangun saudara. Anda bisa lihat, Daud dari seorang penggembala beberapa ekor kambing domba. Daud hanya seorang yang mungkin dilupakan orang tuanya. Daud yang mungkin tidak ada di dalam satu posisi yang menguntungkan untuk dia punya karir yang tinggi. Tapi Anda bisa melihat dalam hidupnya, langkah demi langkah, step by step, terus waktu demi waktu, dalam tuntunan Tuhan, dalam perbuatan Tuhan, dalam keajaiban Tuhan, dia dalam segala keterbatasannya. Tetapi sekali lagi, dia mengalami promosi, dia mengalami berkat Tuhan, dia mengalami kemuliaan yang luar biasa. Sampai hanya karena Daud saja, seluruh kaum dan keturunannya ada di dalam perlindungan Tuhan. Hanya dari Daud saja pada akhirnya, seluruh bangsanya sampai hari ini, Tuhan tetap menyertai. Maka sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya, datang kepada Tuhan dalam satu intimasi, dalam satu keintiman, benar-benar dalam sebuah hubungan pribadi yang dekat. Karena kita cinta Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita rindu senantiasa dekat dengannya, bukan hanya sekedar kita datang ketika kita butuh, kita datang ketika kita perlu, kita datang karena kita hanya sekedar minta. Tapi hari ini saudara, kita datang benar-benar dengan haus dan lapar, dengan cinta yang dalam, dengan kasih yang dalam kepada Tuhan. Dan saya percaya, setiap kita yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, setiap kita yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai hidup kita dan senantiasa memberkati hidup kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan berdoa hanya menjadi satu rutinitas saja. Jangan berdoa bukan menjadi sebuah beban, tapi biarlah doa itu menjadi sebuah kebutuhan kita. Doa menjadi sebuah nafas kita. Doa menjadi sebuah kehidupan yang kita terus hidupi day by day setiap hari. Karena apa? Kita butuh, sama seperti nafas, sama seperti udara, sama seperti makan. Kalau kita nggak bernafas, kalau kita nggak menghirup oksigen, kalau kita nggak makan, mati kita saudara. Sama halnya, kita sebagai anak-anak Tuhan, doa menjadi kebutuhan kita. Kalau kita nggak berdoa, mati kita.